Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnia Salpa Febrianti dari kelas PGSD 24J dengan NIM 20241001009. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint atau PPT yang telah saya buat selaku tugas dari landasan pendidikan dengan materi sesi 10 yang berjudul Landasan Historis Pendidikan. Di sini ada beberapa rincian yang akan saya jelaskan nantinya. Yang pertama ada pengertian sejarah, yang kedua sejarah pendidikan dunia, yang ketiga sejarah pendidikan Indonesia, keempat pendidikan dari masa ke masa, dan yang terakhir adalah implikasi konsep pendidikan. Baik, di slide ketiga ada pengertian sejarah. Di sini saya akan menerangkan apa itu sejarah tentunya. Sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Sejarah didefinisikan sebagai catatan tentang masyarakat umum manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada waktu atau sifat daripada masyarakat itu. Nah, baik, sejarah adalah studi tentang perubahan dari waktu ke waktu dan mencakup semua aspek masyarakat manusia, perkembangan politik, sosial, ekonomi, ilmiah, teknologi, medis, budaya, intelektual, agama, dan militer, semuanya merupakan bagian dari sejarah. Zaman sejarah dimulai saat manusia sudah membentuk peradaban atau kebudayaannya sendiri dan juga mengenal tulisan. Yang memisahkan peradaban manusia dari zaman prasejarah ke zaman sejarah adalah ditemukannya sebuah tulisan. Baik, sekarang masuk kepada penjelasan sejarah pendidikan dunia. Nah, perjalanan sejarah pendidikan dunia telah lama berlangsung, yaitu mulai dari zaman Helenisme pada tahun 150 sebelum Masehi sampai tahun 500. Zaman pertengahan 500 sampai 1500, zaman humanisme atau Renaissance serta zaman reformasi dan kontra reformasi, yaitu pada tahun 1600-an. Namun, pendidikan pada zaman ini belum memberikan kontribusinya pada pendidikan zaman sekarang, menurut Pidarta 2009 pasal 110. Sejarah pendidikan dunia meliputi zaman-zaman sebagai berikut, diantaranya yang pertama zaman realisme, yang kedua zaman rasionalisme, yang ketiga zaman naturalisme, yang keempat zaman developmentalisme, yang kelima zaman nasionalisme, yang keenam zaman liberalisme, positivisme, dan individualisme, serta yang ketujuh ada zaman sosialisme. Di slide berikutnya ini ada beberapa tokoh-tokoh sejarah pendidikan dunia. Berikut adalah Francis Bacon, yaitu tokoh pendidikan zaman realisme. Ada juga John Locke, tokoh pendidikan zaman rasionalisme. Ada J.J. Rousseau, tokoh pendidikan zaman naturalisme. Juga ada Pestalozzi, tokoh pendidikan zaman developmentalisme. Ada juga Lacalotais, tokoh pendidikan zaman nasionalisme. Dan yang terakhir ada Karl Marx, tokoh pendidikan zaman sosialisme. Selanjutnya di slide berikutnya adalah sejarah pendidikan Indonesia. Pendidikan di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Pendidikan itu telah ada sejak zaman kuno atau tradisional yang dimulai dengan zaman pengaruh agama Hindu dan Buddha, zaman pengaruh Islam, juga zaman penjajahan, dan zaman merdeka menurut Pidarta 2009. Juga Mudayar Harjo dan Nasution 2011 menguraikan masing-masing zaman tersebut secara terperinci. Nah, di slide ini saya mengelompokkan sejarah pendidikan Indonesia, yaitu ada 3 kelompok. Yang pertama ada zaman pengaruh agama, di mana ada zaman pengaruh Hindu dan Buddha, juga pengaruh Islam, juga zaman pengaruh Nasrani atau Katolik dan Kristen. Di kelompok kedua ada zaman penjajahan, yaitu pada zaman kolonial Belanda dan zaman kolonial Jepang. Juga ke kelompok 3 ada zaman merdeka. Di sini ada 4 zaman, yaitu pada zaman kemerdekaan awal, zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, dan zaman reformasi. Di slide berikutnya adalah pendidikan dari masa ke masa. Nah, berikut perkembangan pendidikan di Indonesia dari masa ke masa itu ialah pendidikan di Indonesia telah melalui berbagai perjalanan yang menarik sejak zaman kuno hingga era digital saat ini. Dulu, pada masa kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit, pendidikan cenderung informal dengan guru langsung mengajar murid-murid, terutama dari kalangan bangsawan. Nah, era kolonial Belanda membawa sistem pendidikan yang lebih formal dengan tujuan untuk mengatur masyarakat pribumi guna memenuhi kebutuhan industri mereka. Peran tokoh seperti Ki Hajar Dewantara yang mendirikan taman siswa menjadi titik balik penting di mana pendidikan tidak hanya untuk kalangan elit, tetapi untuk seluruh rakyat. Nah, pada tahun 1975 terjadi reformasi yang dimana pendidikan digunakan sebagai alat untuk pembangunan nasional. Program wajib belajar 9 tahun diperkenalkan untuk memastikan semua anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar.
Pada slide berikutnya ini ada beberapa bukti dokumentasi dari Ki Hajar Dewantara. Langsung kepada slide selanjutnya, yaitu implikasi konsep pendidikan. Nah, ada 3 poin di sini. Yang pertama, apa yang dimaksud implikasi dan contohnya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, implikasi berarti keterlibatan atau keadaan terlibat. Contohnya adalah implikasi manusia sebagai objek percobaan atau penelitian, makin terasa manfaat dan kepentingannya. Nah, poin yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan implikasi pendidikan. Nah, implikasi filosofi pendidikan adalah seperangkat filosofi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Implikasi sosial yang terjadi di masyarakat tentu saja mempengaruhi pendidikan, baik sebagai ilmu maupun aktivitas. Implikasi kultural kurikulum harus disusun berdasarkan kondisi sosial kultural dari masyarakat. Poin yang ketiga adalah apa pentingnya implikasi pendidikan. Pendidikan di suatu bidang membantu orang berpikir, merasa, dan berperilaku dengan cara yang berkontribusi pada keberhasilan mereka, dan tidak hanya meningkatkan kepuasan pribadi mereka tetapi juga komunitas mereka. Selain itu, pendidikan juga mengembangkan kepribadian manusia, pikiran, cara berinteraksi dengan orang lain, dan mempersiapkan orang untuk pengalaman hidup. Lalu, apa sih implementasi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, implikasi pendidikan itu ialah cara yang dilakukan untuk menerapkan konsep pendidikan, seperti membuat rencana kegiatan pembelajaran yang kreatif tanpa mengurangi maksud dan tujuan dari pembelajaran tersebut. Kemudian, memberi pujian dan penghargaan kepada siswa yang aktif dan mengikuti pelajaran. Nah, baik, pada slide terakhir, di sini ada kesimpulan. Nah, dari rangkaian masa dalam sejarah yang menjadi landasan sejarah kependidikan di Indonesia, kita dapat menyimpulkan bahwa masa-masa tersebut memiliki wawasan yang tidak jauh berbeda satu dengan yang lain. Mereka sama-sama menginginkan pendidikan bertujuan mengembangkan individu peserta didik, dalam arti memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan potensi mereka secara alami dan seperti apa adanya, tidak perlu diarahkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Sementara itu, pendidikan pada dasarnya hanya memberi bantuan dan layanan dengan menyiapkan segala sesuatunya. Sejarah juga menunjukkan betapa sulitnya perjuangan mengisi kemerdekaan dibandingkan dengan perjuangan mengusir penjajah. Nah, dengan demikian, mereka berharap hasil pendidikan dapat berupa ilmuwan, inovator, orang yang peduli dengan lingkungan, serta mampu memperbaikinya dan meningkatkan peradaban manusia. Hal ini dikarenakan pendidikan selalu dinamis mencari orang baru, mencari yang baru, memperbaiki dan memajukan diri agar tidak ketinggalan zaman, dan selalu berusaha menyongsong zaman yang akan datang atau untuk hidup dan bekerja senafas dengan semangat perubahan zaman. Nah, pendidikan di masa lampau telah mewariskan kita peradaban yang memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dipertahankan, diajarkan, dan digunakan oleh generasi penerus dalam kehidupan mereka di masa sekarang. Dengan mewariskan dan menggunakan karya dan pengalaman masa lampau, pendidikan menjadi pengawal, perantara, dan pemelihara peradaban. Dengan demikian, pendidikan memungkinkan peradaban masa lampau diakui eksistensinya yang bukan merupakan harta karun yang tersia-siakan. Baik, itu adalah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya paham betul apa yang saya sampaikan masih banyak kekurangannya, namun semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memuaskan untuk hasil presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.